Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang efek Compton ya. Efek Compton ini merupakan lanjutan dari efek fotolistrik yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah bahas efek fotolistrik. Harapannya sudah jelas ya efek fotolistrik itu seperti apa ya. Dan kita lanjutkan efek Compton. Oke, sebagai pengantar dari efek Compton, kita harus mengingat bahwa pada tahun 1919 foton itu sudah dipelajari oleh Einstein bahwa foton itu dia mempunyai energi ya sebesar E bergerak dalam satu arah misalnya dan membawa momentum ya, Bersamaan dengan Einstein sebenarnya Arthur Holly Compton itu dan Peter Debye itu sudah melihat adanya gagasan Einstein yang lebih jauh ya, tidak hanya gelombang elektromagnetik itu dia berperilaku sebagai partikel maupun sebagai gelombang yang mana lebih dalamnya lagi itu dijelaskan oleh Arthur Holly Compton dan Peter Debye ya. Selisihnya sangat jauh. Itu kalau yang Einstein tahun 1919, tapi pada tahun 1962 ya. Dan Debye itu 1966 itu sudah berhasil lebih jauh menyempurnakan apa yang diungkapkan oleh Einstein. Tetapi untuk penentuannya, keberhasilannya itu memang 1922 ya. Itu Compton berhasil menunjukkan adanya interpretasi kuantum dari radiasi magnetik yang diterima. Maka radiasi yang dihamburkan akan memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada radiasi yang datang dan bergantung pada sudut hamburan. Ini sedikit lebih dalam daripada Einstein yang mengungkapkan, karena di dalam Einstein tidak menjelaskan adanya sudut hamburan. Kita harus memberikan perbedaan ya, dan harus tahu memang perbedaannya antara klasik dengan Compton ya. Kalau tinjauan secara klasik biasanya menekankan pada adanya radiasi yang punya tekanan menyebabkan elektron berakselerasi ya, atau dipercepat ke arah rambat gelombang. Klasik seperti itu. Jadi kalau ada radiasi yang punya tekanan akan menyebabkan elektron berakselerasi ke arah rambat gelombang. Terus kemudian memperlakukan foton itu sebagai gelombang. Kemudian medan listrik yang berosilasi dari insiden radiasi harus mengatur elektron menjadi osilasi pada frekuensi nyata. Sedangkan Compton itu memberikan penjelasan lebih jauh adanya sudut tertentu yang hanya pada satu frekuensi radiasi yang diamati. Kemudian memperlakukan foton bukan sebagai gelombang tetapi bukan sebagai partikel juga. Kemudian energi dan momentum sistem terisolasi dari foton elektron yang bertabrakan. Jadi energinya itu bisa terisolasi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya efek Compton ya. Nah, sebelum dan setelah hamburan itu kita harus paham adanya perbedaan. Kalau sebelum hamburan kita bisa melihat skema sebelah kiri ya. Di sana misalnya ada suatu partikel atau suatu inti ya, yang mana inti tersebut terkena oleh foton yang datang ya, dan foton itu mempunyai energi serta momentum ya. Energinya kita bisa lihat bahwa E sama dengan HNU, sedangkan momentumnya adalah H per lambda. Nah, HNU itu datang mengenai suatu inti, kemudian inti itu dia mempunyai massa diamnya itu sebelum hamburan. Kemudian setelah adanya hamburan itu terlihat pada persamaan yang sebelah kanan ya.
Di sana ada elektronnya lepas ya, elektronnya lepas dari kulit. Kemudian elektron yang lepas tersebut itu membentuk sudut ya, membentuk sudut yaitu theta. Nah, adanya efek Compton itu biasanya terjadi pada energi tertentu yaitu 0,1 sampai 3 MeV ya. Dan radiasi hamburan itu bisa dituliskan E sama dengan E gamma dibagi dengan 1 plus 1,96 E gamma dikalikan dengan 1 min cos theta. Nah, setelah hamburan itu bisa dilihat bahwa theta ya, lambda aksen dikurangi dengan lambda 0. Lambda ini adalah panjang gelombang setelah hamburan dikurangi panjang gelombang awal, itu sama dengan H menggunakan tetapan Planck dibagi dengan ME ya, massa elektron dikalikan dengan kecepatan cahaya ya. Kemudian dikalikan dengan 1 dikurangi cos theta. Nah, persamaan ini dikenal dengan persamaan pergeseran Compton ya. Adapun skema alat yang biasa digunakan untuk melihat adanya efek Compton itu terlihat seperti gambar di bawah ini ya. Nah, pertama adanya sinar X ya. Ini saya pertama adanya sinar X. Sinar X kemudian dihamburkan ke target. Nah, di sini ada target ya. Dihamburkan ke target. Dihamburkan di target ya. Ini proses yang kedua. Kemudian dari hamburan sinar X itu kan ada theta ya. Nah, ini nanti difraksikan dengan spektrometer berotasi. Jadi fungsi dari spektrometer kristal ini adalah mendifraksikan hasil hamburan dari target ya. Kemudian intensitasnya itu dapat diukur dengan chamber ionisasi. Jadi di chamber ionisasi ini itu bisa mengukur intensitas ya, intensitas hasil dari difraksi spektrometer kristal. Kemudian hasilnya ya yang tertera itu biasanya arus banding dengan intensitas. Semakin besar arus, maka intensitasnya semakin meningkat. Adapun hasil eksperimen Compton itu bisa dilihat dari beberapa theta yang digunakan, karena tadi menggunakan spektrometer kristal yang mana bisa berotasi, sehingga ketika tetanya 0 itu nanti bisa terlihat perbedaannya dengan theta 45 derajat atau theta 90 derajat dan di sini 135 derajat ya. Nah, untuk theta 0 itu pada saat primary beam, artinya theta 0 puncaknya hanya 1, terlihat bahwa puncaknya seperti ini ya. Kemudian ketika tetanya 45, puncaknya ada 2. Ini menandakan adanya lambda aksen dikurangi lambda itu ada. Sedangkan yang tadi lambda aksen belum ada kan yang untuk theta 0. Kemudian untuk yang intensitasnya 90 derajat, intensitasnya terlihat ya untuk tetanya 90 derajat itu yang satu theta 0-nya puncaknya lebih pendek ya. Dan untuk theta 2 seperti itu. Jadi berbeda lagi dengan theta yang 135 derajat itu lebih jauh ya puncak-puncaknya perbedaannya. Nah, ini menggunakan hukum persamaan pergeseran Compton ya. Yang mana sudah dijelaskan tadi di awal, lambda aksen dikurangi dalam lambda 0 sama dengan tetapan Planck ya. Konstanta Planck dibagi dengan massa elektron dikalikan dengan C dikali dengan 1 dikurangi cos theta. Faktor H per ME itu disebut panjang gelombang Compton. Jadi selain menjelaskan tentang sudut, kalau
di efek Compton ini spesialisasi H per ME itu disebut dengan panjang gelombang Compton ya pada elektron. Sehingga tertulis bahwa panjang gelombang Compton itu secara teoretik 0,00243. Ini dari mana ya? Tadi konstanta Planck dibagi dengan massa elektron dikali dengan kecepatan cahaya. Nah, ini bisa diukur, hasilnya seperti ini ya. Nah, dari gambar 1 ya, 1 2 3 4 itu terlihat bahwa puncak tak bergeser itu disebabkan oleh hamburan sinar X pada elektron bebas terikat erat ke atom target. Jadi kalau tak bergeser berarti elektron bebasnya itu terikat erat dengan atom target. Sedangkan puncak bergeser disebabkan oleh hamburan sinar X ya, dari elektron yang telah diprediksi oleh Compton bergantung pada sudut hamburan, tetapi tidak bergantung pada energi foton yang datang.